Ternyata Iya. apa yang ada itu tidak salah. Ya, ilmu itu tidak pernah salah. Tapi situasi dan kondisi yang membuat ilmu itu tidak bisa muncul. Wah, ini akademik sekali. Ya, tidak bisa Iya. muncul. Ya, Iya, kenapa? Pak, ya. Contohnya peralatan tidak mendukung, ya, macam-macam itu banyak faktor-faktor. Nah, jadi sehingga bagaimana ya supaya ini jalan? Pernah saya tanya lagi kan, datang lagi ke dosen saya. Kan saya sudah menjadi kolega kan, tapi Iya, kan iya. saya tetap menghormat, itu adalah bapak saya gitu. Pak, ini kok gini Pak, bilang buku begini, kok hasilnya begini, Iya. gini. Kenapa sih? Tapi dia tidak jawab, bawa saya ke pustakanya gitu kan. Nih, baca nih. Ternyata buku yang saya baca di sini ini ada sambungannya loh gitu. Walaupun tidak dibuat jilid 1, jilid 2. Ternyata ilmu ini berseri ya? Ada berkaitan. Jadi makanya untuk mendapatkan suatu pengetahuan itu tidak bisa hanya melihat selintas, membaca selintas. Jadi makanya rajin membacalah. Itu kuncinya. Mungkin sekarang itu yang dibutuhkan sebenarnya. Karena ilmu itu sifatnya selalu berkembang. Ya, gitu ya. Dia bukan salah ilmunya. Jadi belum sampai ke situ gitu. Nah, itu dia. Jadi berarti kita nggak bisa serta-merta memvonis wah ini salah, nggak bisa. Nggak bisa. Ilmu nggak ada yang salah. Iya. Cuman seperti kata Bapak tadi, situasi dan kondisi. Nah, itu yang membuatnya bukan di situ. Ada yang lain lagi yang mengatakan kalau begini loh gitu. Makanya yaitu menjadi suatu inspirasi bagi saya untuk mengajar orang, bagi saya untuk melatih orang. Dan itu juga berlaku sepak bola ya, Pak? Berlaku. Ya kan melatih. Iya. Karena seperti yang Bapak bilang tadi kan, ketika Bapak dilatih, Bapak diberikan teori ini. Karena saat itu masalah yang Bapak hadapi adalah itu. Ya. Dan ketika Bapak melatih, belum tentu teori yang sama bisa dipraktekkan ke orang lain. Ke orang lain. Ya, dari situ kan lihat. Jadi masing-masing orang tuh punya masalah yang berbeda. Tidak selalu sama. Nah, ketajaman kita menganalisa kesalahan orang itu adalah suatu modal yang sangat penting untuk menjadi seorang pelatih. Yang saya rasakan. Jadi saya tidak mau niru-niru. Berarti proses melatih itu, mohon maaf Pak, kalau saya salah memberi koreksi. Karena saya tidak memiliki basic ilmu pelatihan. Tapi dari apa yang Bapak jabarkan tadi, berarti fondasinya itu adalah dimulai dari bagaimana menentukan permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Ya. Lalu menentukan keputusan apa sih solusi untuk permasalahan itu. Ya. Jadi orang kan ngomong, ini ke latihan tim. Orang sibuk latihan tim. Kalau saya nggak mau. Bagi saya, tim itu akan bagus apabila didukung oleh individu-individu yang bagus. Sebab kita berbicara sistem kan. Sistem itu kan merupakan suatu unit yang kohesif. Kesatuan beberapa unsur ya Pak ya. Ya kan itu. Dan terdiri dari sub-sub sistem. Satu saja sub itu tidak jalan, biar deh. Nah, itulah pentingnya. Makanya di dalam prinsip latihan itu salah satunya individualisasi. Nah, jadi bagaimana kita mengembangkan individu-individu ini, ya kan konteksnya tujuannya kan satu, main sepak bolanya. Cuma nanti setelah mereka memahami prinsip-prinsip daripada bermain sepak bola itu sendiri, prinsip menyerang, prinsip bertahan, prinsip transisi, prinsip menyerang dengan jumlah yang sama, dengan jumlah yang kurang, dengan jumlah yang... Itulah situasi sepak bola. Nah, kalau itu sudah tertanam dengan tidak didik, masalah posisi nanti itu tergantung karakter dan tergantung kebutuhan.